Selamat malam semua, Pak Pol. Terima kasih sudah hadir, Pak Heri, teman-teman semua. Terima kasih sudah malam hari ini menyempatkan diri, baik yang ada di Wisma Bersama maupun yang lewat Zoom. Kita malam hari ini bersama dengan Pak Pol Hidayat, kita kedatangan seorang pembicara yang baik sekali, pakar begitu ya, guru saya, mentor, komplit dah. Berharap hari ini kita bisa belajar banyak khususnya mengenai Daniel pasal 7 sampai dengan Daniel pasal 12. Pertemuan kita dirancang dua kali hari ini dan Jumat 2 minggu lagi dari hari ini begitu ya. Jadi nanti tanggal 17 Maret itu periode yang berikutnya. Harap di dalam pertemuan dua kali ini kita dapat gambaran yang baik gitu ya, lengkap mengenai apa sih sebetulnya Kitab Daniel keseluruhan khususnya di pasal 7 dan 12 yang akan dibahas dengan narasumber Bapak Po Hidayat. Kita akan bersama-sama, saya akan share screen. Sorry. Sorry ya, sebentar. Ya. Jadi malam hari ini acara pemahaman Alkitab kita akan membahas secara khusus kitab Daniel pasal yang ke-7 sampai ke-12. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, kita akan menaikkan pujian, eh, aku tahu hari depan ya, menjadi pujian pembukaan kita. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit dan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang,
Minta dengan hormat, Pendeta Netson boleh membuka di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui hambamu Bapak Pendeta Paul Hidayat. Biarlah kami semua boleh menikmati anugerah Allah, berkat Tuhan lewat firman yang akan di-sharingkan, disampaikan tentang kitab Daniel pasal 7 sampai 12 malam hari ini. Tuhan memberkati hambamu Pak Pendeta Paul yang sudah mempersiapkan materi untuk disampaikan kepada kami, kiranya Allah yang menyempurnakan. Demikian juga dengan setiap kami yang telah hadir di dalam ruangan Zoom ini, dimanapun kami ada, kiranya Allah memberkati jaringan yang kami pergunakan, sehingga PA kami malam hari ini boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga dengan Pak Penetua UK yang akan menjadi moderator. Tuhan juga memimpin. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa, memulai PA hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Netson. Ya, Pak Paul, hari ini acara kita diikuti bukan hanya dari Jakarta, tapi juga kawan-kawan di Ngabang dari Kalimantan, begitu. Jadi harap hari ini memang kita jadi bisa mendapat berkat limpah dari pembahasan firman Tuhan. Waktu diserahkan kepada Pak Paul. Silakan Pak Paul. Terima kasih. Pak Paul masih Iya. Suara mute. Bapak belum kedengaran. Masih mute. Pak Paul bisa dinyalakan mic-nya Pak Paul. Ini sudah. Ya, sekarang Oke. sudah. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa kumpul kembali lewat Zoom, melanjutkan pembahasan kita yang tempo hari. Saya lupa sudah berapa bulan, Pak Yuda. Bagus dong. Sudah lebih setengah tahun mungkin ya. Lebih Pak Paul dari kita September ya Pak Heri ya. Atau Oktober ya, kira-kira 6 bulan kali Pak Paul. Nah ini begini, jadi malam ini agak berbeda dari yang mungkin yang diharapkan ya. Jadi pertama saya bukan hanya menyorot pasal 7 sampai 12, tapi saya coba rangkumkan 1 sampai 6, 7 sampai 12, kait-mengaitnya, sejajarnya dan sebagainya begitu ya. Itu hal pertama. Dan yang kedua, nanti ketika masuk ke dalam topik-topik penting yang saya soroti, mungkin saya tidak akan langsung membahasnya, tapi saya akan lemparkan pertanyaan-pertanyaan dulu begitu ya, untuk memicu diskusi. Nah, saya kurang tahu bagaimana caranya ini di Zoom memungkinkan tidak untuk interaksi begitu. Pak Yuka mungkin bisa atur ya, mute, unmute dan sebagainya begitu ya. Bisa iya Pak Paul. Jadi Iya. saya akan lemparkan pertanyaan, kemudian silakan Anda yang mau berinteraksi, berkontribusi, nanti kita diskusi lalu saya simpulkan begitu ya tentang topik itu. Kenapa demikian? Karena dalam membahas Alkitab ini kan kita menyebutnya sebagai pendalaman Alkitab ya. Jadi saya yakin bahwa kalau kita berdiskusi dan kita sendiri memikirkan dan menyuarakan, itu lebih mendalam ya, lebih terukir di dalam ingatan dan dalam batin kita ketimbang kita hanya mendengar begitu. Ya. Nah, saya mulai saudara sekalian ya. Yang pertama adalah kalau kita membaca Daniel ini dan kitab-kitab seperti Daniel yaitu apokaliptik, terutama Wahyu ya, kalau Perjanjian Baru, kemudian beberapa bagian dari Yesaya, beberapa bagian dari Yeskiel, itu ada bahayanya, yaitu ada beberapa kemungkinan yang bisa salah begitu. Yang pertama adalah kita baca, kemudian kita jadi bingung begitu ya, lalu kita mentok di tengah jalan karena kita nggak tahu apa maksudnya ini ya, tentang gambar-gambar tertentu, angka-angka tertentu dan sebagainya.
lalu akhirnya kita berhenti dan kita tidak mau lagi membaca kitab-kitab itu begitu. Itu kesalahan pertama yang kita mesti hindari. Nah, saya kurang tahu Anda sekarang ini sudah baca menyeluruh belum kitab Daniel itu? Saya minta Pak Yuka kemarin tuh ingatkan supaya baca kitab Danielnya, baca juga komentarinya itu ya. Ya, Sempat. sudah diingatkan untuk baca minimal 2 kali. Ya. Eh, yang sudah baca 2 kali boleh kasih jempol, emoticon jempol. Ya. Bagaimana tuh itu perasaannya ketika Anda baca kitab Daniel dan kemudian uraian-uraian Puyeng, tertentu itu? Saya puyeng. terus terang sudah baca beberapa kali ya. Kemudian saya melihat bahwa sebetulnya ini kitab sangat menarik ya, dan sangat menantang. Bisa dilihat dari segi karakter-karakter yang terlibat di situ, bisa juga kita mendapatkan perspektif teologis yang segar, yang menantang ya, yang membukakan wawasan baru kepada kita. Bisa juga kita menjadi waspada ya, karena ada sorotan-sorotan dalam kitab Daniel ini khususnya tentang bagaimana kerajaan-kerajaan dunia dan para penguasa dunia ini akan menjadinya bagaimana nantinya, dan kemudian bagaimana Tuhan menilainya, bagaimana asesmen Tuhan begitu terhadap para penguasa itu. Jadi pertama ini kita mesti membuang kesan kapok begitu. Kalau baca buku-buku apokaliptik ini, jangan menyerah, saudara. Pertama sekali barangkali kita mesti ingat selalu tersedia bantuan Roh Kudus ya. Jadi pada waktu kita mendekati Alkitab, kita membuka hati kita minta kerinduan dari Tuhan, kita minta hikmat dari Roh Kudus, kita minta juga konsentrasi ya, kesanggupan untuk mendapatkan pesan dalam bagian-bagian firman Tuhan tertentu begitu. Tapi juga jangan lupa bahwa semua teks Alkitab itu bukan jatuh dari langit begitu saja begitu ya, dan juga bukan hanya instruksi-instruksi saja atau penjelasan-penjelasan saja, tapi ada konteksnya, konteks sejarahnya, ada konteks peristiwanya, ada keterlibatan para tokohnya dan sebagainya yang perlu kita ketahui, karena tanpa mengetahui semuanya itu kita bisa memasukkan ide kita sendiri, jadi keliru nantinya. Nah, itu bahaya pertama yang kita mesti hindari. Jadi bahaya berhenti tengah jalan karena kita merasa ini kelewat berat, kelewat susah dan sebagainya. Atau yang kedua, bahaya kedua ini saya lihat banyak sekali mempengaruhi para teolog tanda petik ya tertentu, aliran-aliran tertentu yang menjadi membaca kitab Daniel, Wahyu dan sebagainya itu kayak kitab nujum gitu ya. Seperti kitab yang meramalkan, atau katakanlah ada kitab ini di sebelahnya ada surat kabar gitu. Di sebelahnya lagi mungkin televisi, berita dunia begitu ya. Jadi semua yang dipaparkan di kitab-kitab itu lalu langsung dianggap sebagai bicara tentang peristiwa-peristiwa dunia ini. Contohnya misalnya ada yang baca Wahyu lalu melihat beberapa metafora di Wahyu kayak helikopter, kayak tank di Rusia nyerbu Ukraina dan sebagainya begitu ya. Ini yang saya katakan spekulasi. Jadi kita juga mesti menghindari over tertarik ya, interested begitu, sampai akhirnya kita masukkan spekulasi-spekulasi. Ini bahaya kedua. Nah, bahaya yang ketiga itu adalah kita terlalu terlibat dengan detail-detail di dalam kitab itu sampai kita kehilangan tema utamanya, saudara. Jadi kalau orang Inggris itu punya pepatah, kita masuk ke hutan saking asiknya ngeliatin pohon-pohon kita lupa hutannya gitu ya. Tangkap saudara ya. Jadi justru malam ini saya ingin mengangkat tema-tema utamanya itu apa saja sih sebetulnya yang diberikan Tuhan kepada Daniel ya, untuk kita bisa tangkap begitu saudara sekalian. Jadi ini hal pertama ya, bahaya-bahaya yang mesti kita hindari ketika kita mendekati kitab-kitab Alkitab, juga terutama kitab Daniel ini. Nah, pertanyaan pertama sekarang adalah kitab ini sebetulnya tujuannya apa sih?
Apakah tujuannya kitab Daniel ini untuk orang zaman sekarang, atau untuk orang zaman Daniel saja, atau untuk zaman ke zaman begitu, dari Daniel sampai dengan ke akhir zaman begitu. Ini ada masalah teologis besar di sini ya. Karena diantaranya adalah ada para teolog sarjana Alkitab yang tidak percaya bahwa Daniel yang menulis bagian 7 sampai 12 khususnya. Karena ada penyebutan soal Yunani, Roma, ya. Ada nubuat-nubuat yang bicara mengenai orang-orang dari abad kedua, sedangkan Daniel itu abad ke-6 sebelum Kristus. Jadi mana mungkin mereka berkata begitu ya. Mana mungkin ini ada orang dari abad ke-6 bisa ngelihat sampai ke abad kedua sebelum Kristus. Jadi pasti ada orang lain yang dari abad kedua sebelum Kristus yang memakai nama Daniel. Jadi namanya pseudo ya, pengarang palsu begitu, numpang nama orang populer. Kemudian mereka ngelihat juga bahwa jadinya kalau penulisnya itu abad kedua, tentu itu bukan lagi nubuatan, tapi itu adalah tafsiran sesudah faktanya terjadi. Jadi kalau nubuat kan itu prediksi ya, atau ramalan ya, melihat ke depan dari kejauhan. Sekarang kalau pengarangnya dari abad yang sudah kejadian, berarti itu dia menafsirkan apa yang sudah kejadian. Nah, saudara sekalian, apa sih sebetulnya tujuan utama dari kitab Daniel ini? Kalau Anda sudah baca kitab Daniel beberapa kali, berasa apa coba? Boleh kita sedikit diskusi di sini? Simbol-simbol Pak Paul. Silakan Ya, teman-teman bisa ikutan tujuan kontribusi. apa yang didapatkan seperti bicara kepada saudara? Tujuan menerima itu tujuannya apa kira-kira dari membaca kitab Daniel ini? Bisa satu dua orang sharing sedikit gitu? Silakan. Kalau ada yang mau sharing pengalaman membaca kitab Daniel, apa yang didapat begitu? Kesan Anda tentang tujuannya Daniel ini apa sebetulnya? Atau sebelum itu barangkali ya. Sebelum itu dari membaca pasal 1, pasal 2, pasal 3 terus sampai dengan pasal 6 itu bab pertama katakanlah. Kemudian bab pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 bab 2. Anda dapatkan benang merahnya apa sebetulnya di situ? Tema utamanya apa? Silakan. Silakan teman-teman. Dibuka aja mic-nya, boleh langsung ngomong gitu, Jangan sharing-sharing. kita Ya, diskusi. Ya, ada. ada yang mau nyampaikan sesuatu? Silakan. Menurut saudara ada? Bang Saud. Ya silakan. Pak Yuke, Ya. maaf Pak, saya di jalan nih nanti. Agak Oke. kacau, macet total, macet everywhere. Nanti. Ya. Ya Pak. Kalau Ya, ada yang mau sampaikan sesuatu boleh. Ya. siap. Ya. Saya Ada kasih lagi yang lain? sedikit, kasih sedikit clue-nya ya. Begini, waktu Anda baca kitab Daniel pasal 1 sampai dengan 6, terus 7 sampai dengan 12, itu tema yang Anda dapatkan tuh bicara mengenai kondisi dunia kah? Atau mengenai keselamatan kah? Atau mengenai sifat-sifat Tuhan kah? Atau apa itu? Coba ya Pak Paul, Ya, silakan. Pak Yuke. Jadi kalau saya dapat kesannya dari Tuhan adalah sifat Tuhan,
kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Ya. Dan kalau lihat dari tokoh Danielnya sendiri adalah bagaimana Daniel ada seorang yang saleh, ya, takut akan Tuhan Ya. dan memberikan teladan bagi kaum muda, ya, seperti itu. Dan di sana juga kita bisa temukan bahwa Tuhan secara nation kita bisa melihat bahwa gambaran bagaimana dunia ini dengan kekuasaan orang fasik, kesombongan-kesombongan yang didapatkan di sana, yang menekan dan yang menjajah, yang menganiaya, yang memaksakan apa yang menjadi kekuatan dia secara militer maupun secara ekonomi kepada orang lain, secara nation maupun secara perorangan. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan yang saya lihat di sana terhadap orang percaya. Meskipun umatnya mengecewakan, berdosa, tetapi Tuhan tetap pelihara dan Tuhan jaga. Tuhan bisa memakai, kalau kita sorot dari kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa memakai siapapun, baik yang orang dunia maupun saudara seiman, untuk menghukum, untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Itu kali Pak Paus sekilas, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi walaupun di pasal 1 sampai dengan pasal 6 dibandingkan 7 sampai 12, itu kita bisa rasakan bahwa Tuhan Allah di bagian pertama itu agak di latar belakang ya. Jadi kurang begitu terlibat secara eksplisit begitu ya. Sedangkan di pasal 7 sampai 12 itu lebih eksplisit diungkapkan ya. Dengan tampilan misalnya yang lanjut usia, kemudian yang seperti anak manusia, kemudian malaikat dan sebagainya begitu. Jadi meskipun demikian, tetap kita melihat ada benang merah bahwa misalnya kalau Anda baca pasal 1 ayat 1 ya, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, ini Raja Yehuda itu ya, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ini latar belakang politiknya ya pada waktu itu. Siapa yang membuat itu sebetulnya? Nebukadnezar kah? Kelemahan Yoyakim kah? Ayat 2 jawabannya, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagainya, sampai dengan perkakas bait Allah semua diangkut ke Babel. Jadi di sini kita melihat ada beberapa siratan teologis tentang sifat Tuhan, tentang cara kerja dia, tentang bagaimana dia bekerja menghukum umatnya, mengizinkan bangsa yang kafir, yang kejam, menghancurkan umatnya sendiri dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini tentang kedaulatan Tuhan ya, yang bersandingan dengan sifat kudusnya, bersandingan juga dengan sifat setianya kepada janji dan peringatannya, karena peringatan itu sudah diberikan oleh Tuhan jauh hari pada Musa, kemudian Salomo dan seterusnya ya, sudah dinubuatkan itu bahwa kalau mereka tidak setia Tuhan akan membuang dan sebagainya. Jadi kita bertemu dengan tema utama di sini, Tuhan Allah, sifatnya yang berdaulat, kemudian karyanya yang ajaib, tapi juga di balik semua tindakan-tindakan itu, Tuhan Allah itu sedang bukan hanya menghukum, tapi juga sekaligus membuang, tapi juga sekaligus melalui pembuangan itu, bekerja melalui anak muda ini, 4 sekawan ini, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, menjadi saksinya di tengah-tengah bangsa-bangsa adidaya pada waktu itu ya. Jadi katakanlah pada masa sekarang ini, tanda petik Injil atau katakan berita mengenai kerajaan sang raja itu masuk ke bangsa-bangsa kafir melalui proses pembuangan, melalui proses penaklukan oleh bangsa kafir kepada umat Tuhan. Jadi ini tema utamanya kita ketemukan pertama, saudara sekalian ya. Nah, di dalam tema utama ini juga kita melihat kekuasaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan bersandingan dengan sifat dari kerajaan yang akan dia wujudkan ke dalam dunia ini, itu dikontraskan sebetulnya dengan
sifat dari kerajaan-kerajaan dan para penguasa dunia ini. Nah, oleh karena ada pengontrasan seperti demikian itu bukan hanya bahwa Tuhan adil, bangsa-bangsa itu tidak adil dan jahat misalnya begitu ya. Tuhan itu kudus, tapi tokoh-tokoh seperti terutama Belsasar itu ya yang melakukan pesta orgi, kemudian menggunakan alat-alat bait suci tanpa takut sama Tuhan, itu kontras semua itu, kesucian dengan kejahilan misalnya begitu ya, dan seterusnya. Tetapi juga bukan hanya kontras, tapi juga sekaligus kontras itu menelanjangi sebetulnya, menelanjangi apa sebetulnya di balik peragaan kuasa-kuasa dunia ini. Jadi kalau kita baca pasal 1 misalnya, dibandingkan dengan pasal 7, sudah masih ingat nggak? Pasal 1 itu kan patung ya, yang dimimpikan oleh Nebukadnezar ya. Kepala emas, dada perak, perut paha tembaga, kaki besi dan tanah liat. Dibandingkan dengan pasal 7, sebetulnya itu sejajar saudara sekalian ya. Yang emas itu sama dengan yang perak itu sebenarnya sejajar dengan binatang apa begitu yang dipaparkan di pasal 7 ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, intinya di sini adalah semua penglihatan-penglihatan itu bukan hanya memperlihatkan apa yang akan terjadi dalam sejarah, tapi juga memperlihatkan apa yang Tuhan ingin umatnya tahu, sadar, ngeh gitu tentang sifat dan apa sebetulnya kuasa-kuasa dunia ini. Jadi misalnya ya, di dalam patung itu sebetulnya kita lihat itu cara lihatnya Nebukadnezar sebetulnya. Bahwa dia melihat dirinya sebagai emas, kerajaannya sebagai fase emas, walaupun kerajaan berikutnya itu perak lebih besar daripada dia, dan berikutnya lebih ganas dari dia, tapi dia yang paling utama dianggap sebagai emas. Tapi bukan hanya itu sebetulnya. Ada dua hal dari patung itu yang diperlihatkan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kekuasaan-kekuasaan dunia ini, para penguasanya itu semuanya dilihat sebagai patung sekalian. Artinya apa itu? Patung itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya itu selalu berhubungan dengan berhala. Ya, orang membuat berhala berbentuk patung, diukir, diberikan mata, diberikan hidung, diberikan mulut, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mencium, tidak bisa bicara begitu. Itu kritik Tuhan tentang patung kan, patung-patung berhala. Jadi maksudnya di sini adalah seberapa hebat pun, seberapa mulianya pun, seberapa berdaulatnya pun penguasa-penguasa dunia ini, hanya patung saja sebetulnya. Itu umat Tuhan harus tahu betul. Bukan hanya bahwa mereka mengidolakan diri sendiri menjadi gila kuasa, tapi juga bahwa sebetulnya itu mati semua. Tidak ada kuasa hidup di baliknya atau di dalamnya. Nah, ini cara lihat yang mau dipaparkan di dalam penglihatan itu. Dan yang kedua adalah seperti juga nanti kelihatan di dalam pasal 7, patung itu memperlihatkan urutan-urutan yang makin hari makin degradasi. Dari emas ke perak, dari perak ke tembaga, dari tembaga ke besi dan tanah liat. Nah, yang menarik adalah degradasi itu juga kelihatan di dalam binatang-binatang yang dilihat oleh Daniel ya. Nah, kalau kita perhatikan penglihatan Daniel itu semuanya memperlihatkan binatang-binatang yang bisa lebih tepat dikatakan sebagai monster ya. Jadi bukan binatang biasa, tapi binatang yang jahat, binatang yang buas, binatang yang berbahaya. Nah, itu dua cara pandang yang Tuhan ingin ditanamkan jelas di dalam hati umatnya, bukan saja supaya waspada, tapi juga supaya bisa menilai yang tepat. Kalau sekarang pakai bahasa sekarang ini, ada world view yang tepat ya. World view melihat dunia ini, melihat ekonomi, melihat politik, melihat budaya yang lepas, yang tidak mengakui Tuhan, yang berontak kepada Allah, yang berdosa itu sebetulnya apa di hadapan Tuhan. Nah, ini tema yang kedua yang kita ketemukan di dalam kitab Daniel sebetulnya. Lalu kemudian juga
menarik di sini adalah bahwa Daniel meskipun sebagian besar isinya adalah apokaliptik ya, jadi paparan mengenai perjalanan dunia menuju ke akhirnya, tapi juga ada narasi di dalamnya. Narasinya khususnya bukan saja tentang para raja, tapi terutama tentang di 4 orang ini ya, Daniel dengan kisahnya di pasal 1, di pasal 2, kemudian di pasal berikut-berikutnya, sampai dengan di bab 7, bab kedua 7 sampai 12 itu Daniel yang terlibat dalam banyak sekali penglihatan-penglihatan Tuhan berikan kepadanya. Jadi tema yang mau dipaparkan melalui karakter mereka ini adalah kesetiaan, ya, takut akan Tuhan, komitmen, lalu kemudian rela untuk bayar harga. Sudah tahu kan itu misalnya peristiwa Daniel dibuang ke gua singa karena apa ya? Karena tidak mau mengorbankan doanya, tidak mau mengurangi kehidupan doanya misalnya begitu. Kemudian kita tahu juga peristiwa dapur api 3 sekawan ini dilempar ke sana. Ucapannya, meskipun andaikan Tuhan tidak meluputkan kami tidak akan berubah setia kepada Dia. Jadi ini segi komitmen yang luar biasa ditampilkan di dalam kisah tiga orang itu. Terus kalau kita ke belakang lebih jauh lagi pasal 1 misalnya, sudah sejak awal pada waktu diberikan hidangan raja, kita nggak tahu persisnya ya, apa yang tidak kudus di situ. Apakah itu makanan istana itu sudah sempat diberikan kepada pemujaan sebelumnya, berhala, ataukah mengandung barang-barang atau makanan-makanan yang dilarang di Taurat ya, seperti makanan-makanan yang tidak halal begitu. Kita kurang tahu, tapi yang jelas mereka tidak mau dan hanya mau sayur-sayuran katanya begitu. Nah, memang itu menunjukkan atau menyiratkan bisa jadi makanannya itu adalah makanan yang tidak halal untuk peraturan Taurat pada waktu itu. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kepada kita tema komitmen, tema kesetiaan, tema menjaga kekudusan, tema untuk sedia bayar harga, apapun risikonya. Tuhan bela tidak bela, saya tetap setia kepada Dia. Ini tema yang penting yang kita dapatkan juga dari para tokoh itu. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan utama yang tadi saya tanyakan ya. Jadi untuk apa sebetulnya kitab ini memaparkan sifat Tuhan, memaparkan sifat-sifat kerajaan para penguasa itu, kemudian juga menampilkan kisah atau narasi dari para tokoh yang bisa menjaga komitmen mereka kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Di samping juga ada paparan mengenai rentetan peristiwa-peristiwa dunia yang menuju kepada kesengsaraan besar ya dari para tokoh-tokoh penguasa yang jahat itu. Jadi apa tuh sekalian tujuan utamanya kalau begitu? Ya, kita kembali buka lagi nih kesempatannya. Jadi dari tema utama begitu banyak tadi itu dipaparkan kepada pembacanya, apa suatu tujuannya? Silakan teman-teman. Ya dong, Ayo, ayo. jangan sungkan-sungkan. pada ini mau belajar Popo. Oh begitu ya, ya. Ya tadi kan saya udah uraikan ya. Tema utamanya itu memaparkan mengenai Tuhan, mengenai hakikat dari kuasa-kuasa kejahatan di dunia ini, dan kemudian ketiga kisah menantang ya dari orang-orang yang menjaga kesucian, menjaga komitmen setia kepada Tuhan. Nah, dengan paparan semuanya ini, lalu kemudian juga paparan mengenai akan datang berbagai macam kekuatan jahat ya melalui para penguasa itu. Apa sebetulnya tujuan yang mau dicapai?
Kalau waktu saudara baca kitab Daniel, saudara mendapatkan kesan apa, saudara? Kayak ngaku aja lah. Apakah bingung ataukah dapat pelajaran tertentu begitu? Apakah ya silakan. Iya, Radio. teman-teman silakan. Iya, Pak Heri, Bang Saya Saud. coba lagi. Iya. Saya coba lagi. Pak Paul, terima kasih. Ya, Pak. Saya melihat bahwa suatu tujuan dari Daniel ini maupun sebenarnya kitab-kitab lain yang ada, kalau kita perhatikan kejadian satu dengan kejadian lain dalam peristiwa di dalam perjanjian lama itu, memaparkan perjalanan hidup orang Kristen, anak-anak Tuhan, umatnya. Jadi kesetiaan Tuhan menjadi teladan bagi umatnya, dan di dalam perjalanan hidup itu Tuhan akan menghukum yang berdosa, dan Tuhan akan memulihkan dengan kita tentunya setia, mengaku dosa untuk diperbaiki di dalam perjalanan hidup ini, di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ada orang-orang fasik banyak di tengah-tengah dunia ini, akan selalu menjadi lawan kita. Dan di dalam perjalanan kesulitan-kesulitan kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakan, dan Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara hidup orang yang setia. Sampai kepada suatu saat kita dikatakan menjadi rekan Tuhan untuk memerintah di dalam kehidupan di dunia akan datang itu. Ya, Di makasih, penghujung Pak. perjalanan hidup. Itu yang indah, akhir dari cerita kehidupan kita. Tentu kita harus setia seperti Tuhan yang setia. Itu Pak Paul. Ya, terima kasih, Pak. Saudara tonton TV kan ya hari-hari ini kan ya. Pernah nggak lihat sekilas begitu memperhatikan gempa di Turki dan di Suriah itu ya. Kemudian perang Rusia menyerbu Ukraina itu. Barangkali ini ya, Rusia menyerang Ukraina itu di antara itu kan pasti ada korban-korban juga umat Tuhan begitu. Kalau misalnya mereka membaca kitab Daniel, dapat apa? Kalau misalnya kita di situ ya dalam situasi kayak Daniel dibuang ke Babil, lalu membaca kitab ini, nah ini dapatnya apa ya? Saya kira jelas sekali, pertama penghiburan kan, penghiburan saudara sekalian, bahwa ini bukannya nasib sial saja begitu, tapi ini ada tangan Tuhan. Ya. Tangan Tuhan sedang bekerja, tangan Tuhan menghajar, tapi juga bertujuan mempertobatkan dan memulihkan ya, dan melalui proses mempertobatkan, kemudian mengubahkan bangsa ini. Dan kita mengetahui memang bahwa melalui proses pembuangan inilah akhirnya orang Yehuda itu kemudian kembali lagi ya kepada Tuhan dan tidak pernah lagi balik kepada berhala-berhala begitu. Jadi pertama ini penghiburan, sekaligus juga ada dampak ketahanan ya, penguatan. Jadi kalau kita baca bahwa Tuhan berdaulat, mengatasi semua kuat kuasa di dunia ini yang walaupun punya senjata, walaupun punya taktik, walaupun punya strategi hebat, tapi jauh di atasnya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Kita bukan hanya diberikan penghiburan, tapi juga kita diberikan kemampuan untuk bertahan, untuk survive, untuk percaya bahwa ya sekarang begini, tapi Tuhan yang kontrol kok. Kita nggak perlu putus asa ya, sampai akhirnya tidak punya harapan sama sekali. Jadi ada ketahanan, ada pengharapan.
Nah, tadi juga dikatakan tadi bahwa contoh teladan dari 4 sekawan ini membangkitkan juga tantangan untuk kita juga meniru teladan-teladan mereka. Jadi kita berani untuk bertahan, kita berani untuk setia, kita berharap supaya Tuhan menumbuhkan dalam diri kita komitmen yang tidak bercabang ya, untuk sungguh-sungguh percaya, berharap, menaati Tuhan dan mengasihi Tuhan saja. Lalu kemudian saya melihatnya juga ada tujuan lain, yaitu bahwa ini kisah Daniel itu kan agak mirip dengan Yusuf ya, saudara ya. Ada beberapa orang dalam Alkitab Perjanjian Lama itu yang bisa masuk ke istana. Yusuf, Nehemia, walaupun sebagai kepala minuman raja ya. Nah, sekarang Daniel dan kawan-kawan. Jadi di sini kita lihat juga bahwa luar biasanya Allah dalam mengatur sejarah, luar biasanya Tuhan dalam kedaulatannya, sehingga di dalam hal yang muskil justru karya dia, kuasanya, sifat-sifatnya boleh dipertontonkan, boleh diperagakan, boleh didemonstrasikan ke dalam pusat-pusat kekuasaan dunia. Ini yang sekali yang nggak terbayangkan begitu. Terbayangkan itu Daniel kalau kita lihat umpamakanlah dia usia 17 ya, diangkut ke Babel. Kan dia masih muda kan, sebagai pemuda begitu, sebagai remaja. Itu di tahun 605 sebelum Kristus. Kemudian itu nubuat, itu saat dia diangkut oleh Nebukadnezar, tahun pertama Nebukadnezar yang dikatakan di situ, di pasal 1 ayat 1. Kemudian kita lihat bahwa di pasal terakhirnya itu adalah saat ketika pemerintahan Darius mulai. Itu tahun 522 sebelum Kristus. Jadi itu ada rentang waktu kurang lebih 70-an tahun, saudara. 70 berapa itu? 73 tahun ya. Kalau ditambah dengan 17 tahun tadi, berarti dia sampai ke usia 90 tahun. Jadi karirnya dalam dunia politik membawa terang kedaulatan Allah, membawa pengaruh firman, memperlihatkan spiritualitas yang hidup ke tengah-tengah penguasa-penguasa dunia, itu berjalan sampai kurang lebih 73 tahun, saudara sekalian. Luar biasa ya. Jadi rentang waktu yang sekian lama Tuhan bisa pakai itu menantang kita. Ini juga menjadi pesan utama yang menantang kita, bahwa tadi dikatakan oleh Pak Heri, sampai ke akhir hidup kita, kita bukannya menjadi surut, tapi kita tetap di dalam kobaran bara apinya Roh Kudus, dimampukan untuk membawa kebenaran firman Tuhan itu ke dalam pusat-pusat kuasa dunia ini. Nah, tentu saja tantangan ini kita mungkin kita artikan dalam artian skop kita masing-masing ya. Jadi maksudnya di dalam marketplace di mana Tuhan tempatkan kita, atau di dalam circle pertetanggaan atau apa saja begitu, kita dimampukan terus-menerus mempersaksikan kemuliaan Tuhan, kebenarannya, keadilannya, kedaulatannya. Ini perlu saya tekankan barangkali karena di antara orang Injili itu ada kecenderungan untuk memisahkan kerohanian dari keduniawian, tanda petik ya. Keduniawian itu diartikan sepertinya kerja ya, terus kemudian bidang ekonomi, politik dan sebagainya, seolah-olah itu tidak rohani. Yang kita terus mesti lawan itu kecenderungan memisahkan spiritualitas dari yang disebut sebagai sekular. Sebenarnya tidak betul ya, saudara. Itu pemisahan itu tidak betul. Juga demikian juga pemisahan antara spirit dengan body ya, dengan tubuh. Itu juga tidak betul juga, karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk berintegrasi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, sebagai keutuhan begitu. Nah, kembali kepada tujuan tadi, Tuhan kiranya menanamkan dalam hati kita tantangan melalui contoh Daniel dan kawan-kawan ini,
bahwa kita harus berani menjadi berkat uh, ke bidang-bidang yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita. Oke, so sekalian ya. Jadi itu tujuan utamanya. Sekarang saya ingin pindah kepada inti dari beberapa pasal. Nanti ini hari ini saya akan coba bahas ke dalam beberapa pasal. Nanti yang 2 minggu lagi kita akan lanjutkan begitu ke yang belum dibicarakan ya. Jadi tapi saya tidak akan membahas sampai kepada yang detail sekali yang sudah diuraikan di buku itu, karena itu akan menyita waktu panjang sekali ya, dan itu sudah cukup jelas dipaparkan di sana. Tinggal dibaca saja, tinggal diresapi saja begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba merangkumkan pasal 1 sampai dengan pasal 7 begitu ya. Pasal 1 itu kita melihat pelajaran tentang kedaulatan Tuhan dan karyanya di dalam peristiwa sukar seperti apa. Hanya disebutkan satu ayat tadi ya, bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim. Tapi satu ayat ini saja, bukan sebagian daripada satu ayat 2 itu sudah memberikan pada kita penjelasan tentang seluruh kitab Daniel, bahwa Tuhanlah yang menyerahkan dan Tuhanlah yang mengatur supaya mereka dibuang, supaya melalui itu terjadi penyucian, terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, dan juga terjadi masuknya kesaksian tentang kebenaran ke dalam dunia luas. Ada pertanyaan barangkali saudara di dalam pasal 1 ini adalah, kalau Daniel itu saya kira di situ ada pertanyaan mengusik, yaitu cara dia menolak makanan raja itu menjadi tindakan yang memungkinkan mereka untuk menjaga komitmen sejak awal. Ada orang yang mengatakan begini, pada waktu kita masuk dunia kerja, begitu pertama kali kita menentukan posisi kita, itu akan membawa pengaruh besar untuk orang mengerti siapa kita di dalam pekerjaan tersebut begitu ya. Jadi artinya pada waktu kita mulai pertama, kita katakan bahwa kita nggak bisa, misalnya kita nggak bisa berdusta, misalnya begitu ya. Nah itu sudah jelas bagi seluruh lingkungan kerja kita bahwa kita tipe orang yang seperti demikian. Ini perlu sekali dikembangkan ya. Jadi di pasal 1 ini itu pesan pertama yang kita dapatkan. Nanti di pasal-pasal berikutnya juga kita lihat bahwa begitu kita mulai bertekad begini, ya seperti misalnya ketika Gabriel dikirim Tuhan untuk memberikan jawaban kepada Daniel, itu hal pertama dikatakan, pada waktu kamu menetapkan untuk berdoa, Tuhan sudah memberikan jawaban begitu ya. Jadi ini langkah pertama, keputusan pertama itu penting menjadi penentu arah kita berikutnya. Sekarang kita pindah ke pasal 2, saudara. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah perspektif manusia tentang kuasa-kuasa dunia. Tapi sekaligus dalam perspektif manusia itu, Tuhan Allah menelanjangi. Jadi Tuhan Allah memperlihatkan dalam perspektif manusia, itu melihat kekuasaan-kekuasaan itu sebagai tingkat-tingkat kemuliaan. Itu yang Tuhan Yesus katakan ya. Nah, dunia ini mengartikan pemimpin itu sebagai penguasa begitu ya, yang memberikan perintah, yang menuntut pengabdian, yang menuntut kehormatan. Tapi di dalam Tuhan, kepemimpinan itu berbeda. Kepemimpinan itu adalah hamba. Nah, sekarang ini perspektif ini dibukakan oleh penglihatan Daniel, penglihatan mimpinya Nebukadnezar. Jadi dunia melihat para penguasa kesempatan-kesempatan di dalam tingkat-tingkat kepemimpinan itu sebagai kemuliaan. Nah, itu ditelanjangi dalam penglihatan sebagai patung itu, patung yang degradasi. Tapi juga tadi saya sudah uraikan, dilihat oleh Tuhan sebagai patung, sebagai hal yang mati, sebagai hal yang tidak ada harganya sama sekali karena tidak hidup.
Apa gunanya emas, apa gunanya perak, dan seterusnya kalau tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, sekarang kita pindah ke pasal 3, pasal 6 itu sebetulnya kurang lebih ada hal-hal yang mirip ya. Sekarang kita pindah ke pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 itu adalah mimpi, bukannya ya mimpi, ya, mimpinya Nebukadnezar kan. Sesudah di pasal 3 dia buat patung, jadi artinya pasal 2 dia lihat mimpinya ada patung. Sekarang walaupun sudah ditegur melalui penglihatan yang diartikan oleh Daniel, dia wujudkan itu mimpinya dengan membuat patung, dirinya disembah dan sebagainya. Nah, di pasal 4 Tuhan hajar dia. Mulai dengan mimpi, melihat pohon yang besar menjulang, menaungi sekelilingnya, bicara mengenai kuasanya yang kemana-mana begitu. Tapi kemudian ditebang, lalu kemudian dia menjadi gila ya. Itu ada penyakitnya yang katanya orang lalu bisa merasa dirinya menjadi binatang, sampai makan rumput dan sebagainya. Nah, ini tindakan Allah atas para penguasa yang meninggikan diri itu seperti itu. Saudara baca kan di dalam sejarah itu banyak sekali despot ya, tiran dan sebagainya yang sebenarnya orang gila sebenarnya. Sudah tahu ya, itu misalnya siapa pemimpin dunia yang gila sebetulnya? Nero misalnya ya, orang gila itu kan. Siapa lagi saudara sekalian? Banyak sekali orang-orang yang sebetulnya kalau diperiksa secara psikologis itu gila orang itu sebetulnya. Tapi kok bisa jadi berkuasa? Dan herannya lagi, kok banyak orang yang mau ikut orang gila gitu kan? Takut sama orang gila karena gilanya nggak kira-kira. Nah, intinya di sini adalah pasal 4 itu Tuhan bertindak. Kemudian pasal 5 juga Tuhan bertindak melalui penglihatan tangan yang menulis di dinding kepada Belsasar. Kalau di pasal 3, pasal 4, Nebukadnezar dipulihkan karena kemudian Nebukadnezar itu akhirnya sadar tentang siapa dia dan siapa Tuhan. Sampai kalau sudah baca ucapan-ucapannya itu perlahan-lahan diungkapkan oleh dia pengakuan tentang kemuliaan Tuhan ya, sampai mengakui sampai mengeluarkan hukum yang melarang atau yang mengancam orang untuk ditindak kalau bertindak atau bersikap jelek terhadap Tuhannya Daniel dan sebagainya. Itu pasal, tapi di pasal 5 Belsasar tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Jadi dengan kata lain di sini ada bukan hanya ada degradasi di antara para penguasa, tapi juga ada peningkatan di dalam hajaran-hajaran yang Tuhan berikan kepada para penguasa dunia ini. Jadi ada peningkatan, ada gerak kumulatif ya di dalam hukuman-hukuman, dalam teguran-teguran, dalam tindakan-tindakan Tuhan Allah kepada orang-orang yang berkuasa dan menyalahgunakan kuasanya. Nah, sekarang kita pindah ke pasal 6. Di situ kita bertemu dengan kisah Raja Darius yang oleh karena tidak hati-hati dijebloskan oleh para pembisiknya. Istilah sekarang kan pembisik ya, supaya dibuat aturan orang seluruh negara itu tidak boleh berdoa atau menyembah dan sebagainya kecuali kepada dia selama 1 bulan penuh. Sebetulnya ini adalah satu intrik di kalangan orang-orang yang cemburu kepada Daniel, karena Daniel itu orang buangan, minoritas pertama, kemudian buangan dari bangsa yang sudah dikalahkan oleh media Parsi, jadi minoritas kedua ya, karena dia buangan di bawah Babil. Kemudian sekarang Babil dikalahkan oleh media Parsi sehingga dia double minoritas. Kok malah diberikan kedudukan tinggi terus begitu? Lalu dibuatlah intrik itu supaya dijebak dia. Nah, ini menarik sekali bahwa kesetiaan Daniel itu tidak bisa diubahkan, komitmennya itu
baik dengan bujukan kenikmatan atau kenyamanan hidup atau kuasa atau kenyamanan fisik ya seperti pasal 1 tidak bisa juga dirubahkan oleh ancaman. Jadi meskipun dia diancam untuk dibuang ke gua singa, menariknya dikatakan di situ bahwa dia tetap saja berdoa sehari 3 kali begitu. Tidak berkurang, tidak juga bertambah. Berkurang kalau misalnya takut ya, sembunyi-sembunyi barangkali. Tapi dia tidak sembunyi-sembunyi, tetap saja berdoa dengan jendela terbuka ke arah Yerusalem. Tidak juga bertambah. Kadang-kadang orang yang kepepet itu jadi lebih rohani kan. Orang yang kepepet yang lagi menderita atau yang lagi bermasalah biasanya lebih mencari Tuhan. Ini tidak, dia stabil. Stabil, berdoa 3 kali dan itu berakibat dia dibuang ke gua singa, tapi terjadi mujizat di sana. Yaitu Tuhan mengirimkan malaikat, lalu mulut singa lapar itu ditutup, dia selamat. Tapi di dalam peristiwa itu ada hal lain lagi yang juga menarik buat kita pelajari adalah Darius itu sedemikian sibuknya berusaha untuk menyelamatkan Daniel. Jadi artinya sebelum ada peristiwa ini sudah ada relasi yang baik sekali antara Darius dengan Daniel. Jadi kalau bisa terjadi demikian pasti ada kesaksian hidup yang luar biasa dari Daniel sampai Darius sayang sekali sama Daniel ini dan berupaya mati-matian supaya kalau bisa hukum itu tidak dilaksanakan, tapi ternyata ya sudah terjadi juga. Begitu saudara kali ini ya. Ya ini pasal yang ke-7. Nah, saya masuk sekarang ke pasal 8 ya. Pasal 8 ini adalah sorry. Sebentar, masih di pasal 7 ya. Di pasal 7 ini ada 4 binatang diperlihatkan. Yaitu singa, sebetulnya singa itu sejajar dengan emas ya pada patung Nebukadnezar. Dan ini bicara mengenai Babilonia. Kenapa dibicarakan sebagai singa? Karena seperti halnya emas itu logam yang paling mulia, singa juga kan raja hutan ya, raja dari binatang di hutan. Jadi penglihatan itu bicara mengenai kedudukan Nebukadnezar atau kemuliaan Nebukadnezar. Lalu yang kedua, dia melihat di pasal 7 ya. Ini saya mulai mencoba menyejajarkan ya. Pasal 7 itu singa itu sejajar dengan penglihatan di pasal 2 tentang patung kepala emas. Kemudian beruang rakus yang badannya tinggi sebelah katanya. Itu sebenarnya bicara tentang dada perak yang bicara mengenai media Persia. Kenapa dikatakan seperti timpang atau seperti miring, panjang sebelah atau tinggi sebelah? Karena media Persia itu kemudian Persianya lebih dominan, saudara. Lalu kemudian bicara juga di pasal 10 sampai 12 bicara mengenai domba dengan 2 tanduk. Lagi-lagi bicara mengenai satu lebih tinggi di pasal 8. Ya. Jadi ini menubuatkan mengenai munculnya Raja Kores dan kemudian raja-raja berikutnya lagi yang dipaparkan di pasal 10 sampai 12. Jadi kesejajaran kedua beruang rakus ini sejajar dengan dada perak di penglihatan atau di mimpinya Nebukadnezar. Lalu yang ketiga itu macan tutul dengan 4 sayap. Macan tutul dengan 4 sayap, 4 kepala, itu sejajar dengan perut dan pahat tembaga di mimpinya Nebukadnezar. Juga sejajar dengan kambing yang secepat kilat dengan 4 tanduk di pasal 8. Itu bicara mengenai Alexander Agung, saudara. Karena kalau kita baca riwayat Alexander Agung itu memang dia seperti terbang ya. Cepat sekali dalam waktu pendek sekali menaklukkan begitu banyak
wilayah-wilayah dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Alexander Agung menjadi petarung Yunani di tahun 331 sampai 323. Jadi hanya singkat saja, hanya 8 tahun. Sesudah mati kemudian kerajaan itu pecah ke 4 arah mata angin, yaitu kepada para jenderalnya 4 orang, yaitu Raja-Raja Ptolemeus dan Raja-Raja Seleucid. Kemudian penglihatan yang keempat yang dilihat oleh Daniel itu monster. Monster karena binatang yang nggak tahu binatang apa, yang mengerikan, buas sekali dengan 10 gigi, 10 tanduk. Itu sejajar dengan kaki besi dan tanah liat. Nah, kaki besi dan tanah liat ini, saudara sekalian, ini merupakan metafora tentang hal yang najis, karena dalam Taurat itu apa-apa yang hibrid itu dibenci oleh Tuhan ya. Jadi tidak boleh ada kawin silang misalnya, terus tidak boleh ada pakaian yang ditambal dengan jenis lain pakaiannya, kemudian juga termasuk homoseksualitas dan sebagainya. Jadi ini bicara mengenai kebejatan atau kerusakan yang luar biasa karena menentang natur yang Allah inginkan bagi manusia dan bagi para kekuasaan dunia ini. Nah, yang puncaknya itu terjadi sampai kepada munculnya Antiochus Epiphanes keempat, itu yang kemudian juga bisa dikatakan menjadi bayang-bayang bagi munculnya antikris berikutnya yang nanti memuncak kepada antikris di akhir zaman. Nah, terus kalian, jadi ini kesejajaran ini sengaja saya majukan dulu ya sekarang ini untuk menegaskan kepada kita bahwa seluruhnya ini pembentangan tentang zaman dan sejarah ini bertujuan utama supaya para anak Tuhan zaman Daniel dan zaman-zaman berikutnya sampai kepada zaman sekarang terus-menerus waspada tentang dunia ini. Jadi selain kita dihibur, selain kita dikuatkan, selain kita juga diberikan janji pemeliharaan, tapi juga kita diberikan paparan yang membuat kita waspada. Hati-hati bahwa dunia ini, memang kita berdoa sekalian supaya sekitar kita aman, supaya ada kedamaian dan sebagainya. Tapi di segi lain, di dalam Alkitab tidak bisa kita hindari kenyataan bahwa Tuhan bicara mengenai dunia ini akan makin hari makin jahat, akan makin hari makin berbahaya, akan makin hari makin menjadi tempat yang mengancam, berpotensi aniaya, bahkan juga sampai berpotensi andai kata orang tidak menjaga komitmen kesetiaannya mungkin bisa menyimpangkan iman kita. Ya, kita harus waspada mengenai itu. Demikian saudara sekalian ya. Jadi saya stop dulu sampai di sini, sampai di pasal paparan perbandingan ya, mimpi, penglihatan. Nah, nanti 2 minggu lagi saya akan bahas lebih jauh lagi mengenai beberapa metafora yang disajikan di penglihatan pasal 7-12, terutama mengenai penampakan yang lanjut usia, anak manusia, kemudian juga bilangan-bilangan 7, 70 tahun, 70 kali 7 minggu, kali 7. dan seterusnya begitu Masa. ya. Kelipatan 7 itu ya. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan saudara sekalian atau ada yang mau sharingkan sesuatu, silakan. Saya boleh Pak Heri? Ya. Mohon izin Pak Ike. Iya, silakan Pak Hendy. Pak Paul, terima kasih sekali ulasan Pak Paul tadi sudah cukup komprehensif ya. Pak Hendy mau nyampaikan? Enggak, saya mau memberikan ini, menanggapi dari apa yang Pak Paul katakan barusan. Apakah itu silakan. menjadi refleksi yang Pak Paul sampaikan itu, kalau kita refleksikan pada sekarang ini kan kita tahu bahwa di sekarang Pak Hendy suaranya putus-putus ya Pak Hendy? Gak bagus ya? Oke. Halo? Iya, agak putus-putus. Ya, silakan. Ini jelas ya? Oke. Ya, kalau melihat dari kekinian,
artinya apa yang direfleksikan oleh Pak Paul tadi, apakah kita pun sebagai orang Kristen berkata yang sudah terhadap namanya the invisible mastermind, mastermind tingkat tinggi. Ya kita tahu sekarang pergolakan di dunia cukup banyak. Jadi kitab Daniel ini sepertinya kayak menggiring kita kepada orang-orang yang kita itu harus terhadap kejahatan tingkat tinggi. Tapi juga Sorry. Pak Hendy suaranya nggak kedengeran, Pak Hendy. Terputus-putus ya. Iya. Sinyalnya kali, Pak Hendy. Yes, oke, sorry. Is it okay? Atau ditulis, Pak Hendy, di chat, kolom chat. Okay. Kalau bisa, Okay. tolong ditulis di kolom chat, Pak Hendy. Iya. Yes, betul. Oke. Thank you. Ya, Betul, thank you. saya nggak ada di tempat di jalan. Oke. Thank you. Oke. Iya. Nggak kedengeran soalnya, Pak Hendy. Minta tolong ditulis dulu di chat ya. Bang Saud kali, ya silakan. Ya. Wah, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Paul Hidayat. Terima kasih untuk kesempatan saya walaupun susah payah. Macet-macet baru sampai rumah. Ternyata ada banjir juga di jalanan. Aduh, repot. Jadi akhirnya bisa partisipasi. Salam sejahtera untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yuke, terima kasih. Juga yang ada di onsite, terlihat ya Bapak Pendeta Galen ya, Ibu Yemima, Pak Pendeta Netson juga tadi ada ya. Ya, dan ya semualah. Terima kasih. Terima kasih tadi saya sudah mendengar walaupun dalam audio Pak Paul sudah sampaikan. Saya rasa saya hanya menambahkan sedikit. Sebenarnya saya ingin bahas juga dalam apa yang Bapak Paul Hidayat katakan, memang dalam kitab Daniel ini adalah masuk dalam kitab yang apokaliptik ya. Ya, pengertian dari apokaliptik itu memang kita mungkin hampir semua sudah mengetahui bahwa kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini pemikiran yang berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat ya. Kalau menurut Kamus Oxford diartikan menggambarkan kerusakan dan kehancuran yang sangat serius di masa lalu atau di masa depan. Jadi memang isinya nubuatan-nubuatan. Nah, pengalaman pribadi saya di tahun 2003, saya sampai karena kitab Daniel dan kitab Wahyu dan juga beberapa kitab di Matius ada, Matius pasal 24 khususnya, saya sampai berangkat ke Israel. Ya, jadi saya mau mengetahui tentang nubuatan akhir zaman begitu ya. Sampai saya ke Institut Temple di sana tentang di situ di lembu merah, kemudian juga harfa Daud yang sudah diberikan semacam kayak museum tentang akhir zaman, bahkan rencana pembangunan bait suci yang ketiga. Nah, yang menarik di sini memang ini berkisah tentang nubuatan. Nah, Pak Paul sudah menyampaikan tadi tentang kerajaan-kerajaan dunia yang memang sudah terjadi. Sebenarnya ada tambahan dari apa yang saya dapatkan, walaupun ini dahulu saya berangkat ini dalam teologi yang karismatik ya, tapi ini nggak apa-apa, saya sampaikan dalam pernyataan juga kesaksian bahwa ini sebagai insight atau wawasan kita. Jadi di dalam dunia yang pernah terjadi sampai hari ini adalah yang kerajaan dunia yang pertama itu adalah Mesir. Kemudian yang kedua adalah Nebukadnezar Babel. Babel dikalahkan oleh media Persia. Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani juga dikalahkan atau akhirnya ke Romawi. Jadi sampai kerajaan yang hitung ada 6 begitu. Bahkan nubuatannya lagi tentang 10 tanduk itu ya, ada satu tanduk kecil yang pernah luka kemudian dia sembuh lagi, itu yang disebut antikristus. Tapi beberapa gereja itu menuduh bahkan kepala gereja atau pimpinan gereja. Ya, mungkin saya nggak bahas di situ. Jadi memang benar arti dari kitab Daniel ini menggambarkan
tentang kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai dunia pada masa lalu sampai kepada Romawi ini, kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi ini sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Makanya sebagian keras, sebagian yang lembek. Jadi ini juga hancur. Nah, dinubuatkan Romawi baru inilah yang akan muncul ini nih Pak Paul nih. Saya hanya menyampaikan bagaimana pendapat Pak Paul ya. Nah, itulah yang disebut nanti antikris yang katanya berasal dari Uni Eropa. Begitu. Jadi ini satu nubuatan-nubuatan yang memang kita harus hati-hati untuk menerimanya. Nah, bagaimana nih Pak Paul Hidayat tentang antikris yang juga Pak Paul singgung tadi, apakah memang benar berasal dari Romawi baru ini nih, kerajaan yang terakhir dia akan bangkit lagi. Sampai di situ kasih, aja Pak. Pak Paul. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya tadi udah bicarakan bahwa pembahasan detail itu bisa panjang lebar ya. Dan udah saya bicarakan juga di dalam uraian mengenai kitab Daniel yang diterbitkan oleh Pelihat ya. Itu jadi apa namanya, di buku itu akan lebih detail sampai urutan semua raja-raja yang pernah terjadi ya, yang muncul itu yang dilihat oleh nubuat-nubuat dalam kitab Daniel. Singkatnya begini, jadi saya barangkali begini ya, saya ubah kalimatnya. Ada banyak sekali ya posisi-posisi teologis di dalam melihat nubuat-nubuat Daniel juga sampai dengan kitab Matius 24, 25, Markus 13 khususnya, 1 Tesalonika ya, lalu kemudian sampai dengan di Wahyu. Jadi ini agak sukar untuk memeras sesingkat mungkin, begitu banyaknya ragam dan pro kontra debat dan sebagainya. Tapi intinya begini, saya melihatnya bahkan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh malaikat ya kepada Daniel sendiri pun itu ada dibukakan, tapi ada ditutupi begitu. Dibukakan, ditutupi begitu. Jadi sampai ada kalimat di pasal 12, simpanlah ini, jangan dibukakan. Begitu ya. Nah, ini mesti kita hormati. Seringkali di dalam penelitian-penelitian yang orang bicarakan itu akhirnya terjerumus kepada spekulasi. Jadi memperlakukan kitab suci seperti kitab primbon atau seperti kitab ramalan. Padahal bukan begitu, tujuannya adalah tema utamanya orang takut akan Tuhan. Tema utamanya orang percaya dan komitmen kepada Dia dan seterusnya begitu ya. Tapi ada bagian-bagian yang kita mesti waspadai, tapi juga ada bagian-bagian yang kita tidak perlu tahu juga begitu. Memang disengaja oleh Tuhan untuk tidak diketahui, supaya saya pikir dengan tidak diketahui kita lebih waspada dibandingkan kita tahu segala-gala gitu. Karena kalau kita merasa kita tahu segala-gala, kita jadi menjadi bukan sombong tapi menjadi tidak waspada lagi ya. Jadi tidak waspada lah begitu ya. Nah, tentang Uni Eropa ini ada banyak tafsiran-tafsiran mengenai antikris itu apa ya. Sampai sekarang belakangan ini kan ada yang membicarakan mengenai vaksin itu juga jangan-jangan kemasukan chip katanya begitu ya. Iya. Dulu saya masih ingat tahun-tahun 60-an, 70-an ketika saya di Perkantas itu, tahun 80-an ya. Ada orang sibuk mengenai 666 itu identik dengan sabun kamai. Iya. Sabun kamai itu karena ada capnya 666 tersembunyi dan sebagainya begitu ya. Nah, mengenai 10 tanduk Uni Eropa itu juga kan 10 tanduknya sekarang udah lebih ya. Iya, betul. Itu juga udah meleset semua begitu. Jadi yang saya katakan di sini adalah hampir semua spekulasi itu terbukti melalui tahun-tahun yang berjalan ini meleset semua begitu. Jadi menunjukkan lebih baik kita jangan terlalu masuk sampai kepada spekulasi, tapi kita pegang inti pesannya atau tema utamanya apa yang harus kita pegang betul-betul. Tentang hal-hal lain itu bolehlah untuk pengetahuan saja gitu ya, tapi itu bukan konsumsi
yang paling vital, yang paling utama. Mungkin begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Paul. Sama-sama Pak. Pak Paul, ini tadi yang Pak Hendy Ya. di jalan, jadi ada di kolom chat. Maaf, saya juga masih di jalan menyimak paparan Pak Paul. Berkesan kita sebagai orang Kristen untuk kekinian harus peka terhadap konspirasi tingkat tinggi, invisible mastermind. Artinya pesan kitab Daniel memberikan kita inspirasi terhadap kejahatan tingkat tinggi dan sampai sekarang pun masih terjadi. Apakah demikian Pak Paul? Karena kalau kita merasakan kejahatan yang berkesan tidak jahat, sebenarnya ada agenda jahat. Kira-kira begitu. Refleksi saya, kesimpulan dari paparan Pak Paul tadi. Apakah Pak Paul mau menangkap ini? Ya, saya masih coba memikirkan apa maksudnya pertanyaan itu ya. Jadi intinya adalah begini ya. Intinya kitab Daniel ini katakanlah menelanjangi, atau Tuhan menelanjangi apa sebetulnya hakikat dari kekuasaan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang sampai akhirnya bergulir terus, makin degradasi, makin jahat, makin berbahaya, sampai kepada beberapa penampakan antikristus begitu ya. Jadi sifatnya berupaya untuk merusakkan iman orang percaya juga begitu. Selain juga merusakkan sesama mereka dalam dunia ini. Bahwa itu ada konspirasi dan sebagainya itu ya, itu maksudnya konspirasi di sini adalah apa namanya, jejaring begitu ya, jejaring berbagai macam pihak, berbagai tadi saya kembali kepada yang dimunculkan oleh Pak Saud barangkali ya. Jadi memang antikristus itu kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat yang menunjuk ke sana, itu melibatkan kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa budaya, dan kuasa agama begitu ya. Itu jadi kawin ya. Semua kekuatan-kekuatan itu menyatu di bawah kontrol orang itu katakanlah, atau di bawah kontrol kekuasaan itu gitu. Nah, itu barangkali dikatakan sebagai konspirasi begitu. Jadi kita memang mesti waspada ya tentang hal-hal demikian. Kalau saudara perhatikan misalnya dalam bidang keagamaan ya, kemudian dalam bidang budaya ya, itu kan kita lihat bahwa juga terjadi degradasi yang luar biasa. Jadi hal-hal yang orang anggap dulunya dosa, sekarang dianggap justru sebagai trademark ya, jadi brand gitu. Misalnya katakanlah ya, ini sederhananya lucu-lucuan aja ya. Misalnya ada rawon setan misalnya begitu. Ini bukan sekedar teknik periklanan barangkali ya. Saya lihat di baliknya itu ada semacam sikap yang dulunya orang takut tentang dosa tertentu, sekarang dianggap justru menjadi hal yang bisa dibanggakan, bahkan bisa menjual begitu. Nah, jadi ini ada degradasi sedemikian rupa di dalam kebudayaan, melibatkan juga kekuatan penghayatan keagamaan dan sebagainya. Contoh lain lagi barangkali saya, misalnya tentang homoseksualitas ya. Ini soal yang peka sekali ya. Jadi saya harus bicara dengan hati-hati dan juga dengan penuh hormat kepada pihak-pihak yang bergumul itu. Tapi kan ini gerakan gay dan lesbian itu kan luar biasa, sampai bisa diterima kemana-mana sekarang ini ya, terutama di barat. Tapi barusan kan katanya mau datang ke Indonesia, tapi syukur ditolak begitu ya. Beberapa gereja sampai bergumul mengenai bukan saja menikahkan pasangan gay, tapi juga mentahbiskan imam yang juga homoseksual misalnya begitu. Ini contoh-contoh begini barangkali kita perlu peka sekarang ya, bahwa kekuatan
kejahatan, kekuatan dosa itu semakin merajalela ke segala bidang. Barangkali itu yang disebut konspirasi. Ya, saya kira begitu dulu ya. Maaf kalau kurang menjawab ya, saya nangkapnya barangkali begitu. Ya, thank you Pak Pol. Ya, jadi ada tambahan ini masukan aja, maksudnya komentar dari Pak Hendi tadi. Salah satu contoh klasik sejak zaman Romawi hingga sekarang para oligarki selalu berorientasi tamak atau serakah karena punya kekayaan dan kekuasaan. Karena dalam dunia politik di belahan dunia manapun, dua faktor tersebut menjadi idola para oligarki. Gitu. Ya, betul. Ya. Pak Yuke, boleh saya nambahkan? Iya, silakan. Jadi memang kita diingatkan kalau kita baca dalam khususnya kitab Daniel ini ya, masuk dalam sastra jenis sastra Yahudi ya, kita bicara Ibrani. Ini adalah satu tulisan ya mengenai pernyataan ilahi yang berasal dari Tuhan ya. Kemudian dikeluarkan atau disampaikan yang kita ketahui dari masyarakat Yahudi juga ya, itu antara sebelum Masehi sampai Masehi ya. Jadi ini jangan lupa konteksnya Daniel ini memang adalah untuk bangsa Israel ya, untuk bangsa Yahudi dalam Jewish konteks, dalam Yahudi konteks. Jadi kita juga harus belajar tentang bagaimana dalam sudut pandang keyahudian ini. Nah, akhirnya itu dalam kitab Taurat kan dan kitab para nabi, kemudian sampai akhirnya saat ini diteruskan oleh gereja. Jadi gereja ini mempunyai tafsiran-tafsiran sendiri, tetapi jangan lupa kita juga harus belajar tentang bagaimana sastra Yahudi ini, sastra Ibrani ini yang berbicara tentang kitab Daniel ataupun kitab-kitab selanjutnya. Karena yang penulis-penulis perjanjian baru pun walaupun ditulis di dalam bahasa Yunani, namun mereka adalah orang Yahudi sendiri. Jadi saat itu Yunani adalah lingua franca, bahasa internasional, maka ditulislah. Tapi kita di sini memang harus hati-hati seperti yang Pak Paul katakan di dalam menafsir atau menerjemahkan nubuatan-nubuatan kitab apokaliptik ini juga dalam Jewish konteks ini. Ini menarik sekali sih. Mungkin 2 minggu depan akan Pak Paul lanjutkan dengan tema yang sudah disebutkan tadi ya. Gitu Pak Yuke, saya ingatkan saja. Terima kasih. Yo, thank you Bang Saud. Ada lagi teman-teman yang lain, Pak Oscar atau Pak Rahmat, Bu Lomongga, ada mau sampaikan sesuatu? Pak Galen atau Pak Netson? Ini Bu Greta juga hadir. Enggak ada. Saya ya? mau tanya Pak Yuke. Oh iya, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Oke, malam Pak Paul. Ya, selamat malam. Ya, langsung aja to the point Pak ya. Jadi sejak awal saya dengar dari Daniel 1 sampai 7, saya tertarik ayat Daniel 1 ayat 17 di mana dikatakan pada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Nah, tapi sedang Daniel juga punya pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, terkait dengan apa tadi Pak Saud sampaikan di teologi karismatik dan gereja-gereja yang demikian itu. Nah, mereka umumnya memakai, kalau bicara Daniel, mereka memakai ayat ini Pak, bahwa benar orang Kristen harus bisa menerjemahkan penglihatan dan mimpi karena Tuhan yang memberikan. Lihat aja Daniel. Nah, sehingga lalu kalau kita baca seterusnya, tadi sudah disinggung, ada binatang bertanduk 4 lah, dan seterusnya lah. Nah, akhirnya raja dari 4 wilayah lah, dan seterusnya, akhirnya diterjemahkan pada zaman sekarang. Ada Amerika, ada Cina, lalu ada Jepang, ada satu lagi Eropa, itu menjadi 4 raja. Nah, pertanyaan saya terkait dengan pemahaman ini oleh teman-teman kita dari gereja karismatik dan sejenisnya, apakah benar Pak bahwa
untuk menerjemahkan kitab Daniel ini ya, kembali lagi pakemnya itu atau dasarnya adalah penglihatan dan mimpi. Artinya Tuhan bisa memberikan pengertian detail. Karena kalau baca di ayat kan gitu tentang penglihatan Daniel sehingga Daniel bisa melihat, bisa kasih segala macam dan itu terjadi kan. Nah pertanyaannya apakah benar Pak secara teologi ya bahwa kita ini boleh atau bisa mendapatkan seperti tadi itu hikmat dari Tuhan tentang penglihatan dan mimpi. Sehingga kita bisa menerjemahkan penglihatan dan mimpi, Pak. Itu pertanyaan saya sementara itu dulu, Pak. Nanti saya pengen tahu ininya lagi, Pak. Penjabarannya, Pak. Terima kasih, saya Pak. coba jawab ya. Kalau ini jawabannya barangkali mesti datang dari 1 Korintus 12 sampai 14 ya. Di mana juga Roma 12, kemudian Petrus juga. Lalu kalau kita baca juga Keluaran dan sebagainya itu ya. Jadi bicara mengenai karunia-karunia itu ada banyak karunia-karunia itu ya. Baik yang natural, misalnya karunia mengajar, karunia menyanyi, misalnya begitu ya. Kemudian karunia-karunia supernatural seperti misalnya menyembuhkan, mengusir roh jahat, termasuk bermimpi, visi, bahasa lidah dan sebagainya. Jadi ada banyak karunia-karunia. Dalam terang Korintus, Paulus mengatakan apakah semuanya dapat karunia ini, karunia itu? Jawabannya tidak, karena tidak semuanya mata, tidak semuanya mulut, tidak semuanya tangan ya. Jadi ada yang berfungsi tangan, ada yang berfungsi mulut, ada yang berfungsi mata dan sebagainya. Tapi memang boleh kita berdoa minta karunia tertentu. Cuma jangan maksa begitu ya. Karena Tuhan punya rencana dan Tuhan punya blueprint yang jauh lebih sempurna dan lebih berhikmat daripada yang orang bersangkutan anggap dan minta. Jadi boleh saja kita minta Tuhan memberikan kita karunia apa, tapi jangan terus-menerus memaksakan terima apa yang Tuhan. Jadi yang dikatakan oleh Paulus, janganlah kita berpikir lebih daripada ya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi berpadalah dengan apa yang ada, termasuk bukan hanya soal material, tapi juga soal rohani. Saya kira begitu. Nah, ya baik Pak. Yang kedua, saya belum selesai. Saya boleh lanjutkan Pak ya? Tunggu, saya belum selesai. Jadi, sorry. Saya lanjutkan. Selain itu juga yang menarik tadi saya mau singgung tapi saya lewati, yaitu yang menarik di sini adalah perbedaan besar daripada orang-orang yang ngaku katanya sempat diundang keluar masuk surga. Ya, pernah dengar begitu kan? Kemudian dapat ini, penglihatan itu, dengan yang kita baca di Daniel, kemudian di Wahyu. Itu kontras sekali, saudara sekalian. Mereka yang mendapatkan pengalaman supernatural luar biasa itu juga mengalami syok berat. Kalau saudara baca di kitab Daniel ini sampai nggak bisa makan berapa lama begitu, sampai kehilangan energi kalau nggak disentuh oleh malaikat, kalau nggak disentuh oleh anak manusia itu, dia seperti orang kehabisan energi ya begitu. Nah itu bedanya saya kira. Jadi ada kegentaran, ada dampak yang kita katakan tuh negatif sekali ya, bahkan sangat tidak nyaman begitu. Beda sekali dengan yang orang sekarang katakan, wah dia dapat begini, dapat begitu, terus sepertinya gampang-gampang aja. Begitu. Itu yang membuat kita perlu meragukan. Jadi hati-hati juga dengan manifestasi karunia-karunia bohong atau karunia-karunia bikinan sendiri, begitu kan? Atau juga karunia-karunia dari roh jahat. Nah, jadi kita mesti seimbang. Boleh kita minta terbuka dan percaya bahwa Tuhan bisa berbuat apa saja yang Alkitab katakan sejauh sesuai dengan isi Alkitab. Ya. Dan hati-hatilah dengan yang ngaku-ngaku dapat karunia-karunia luar biasa, tapi jangan-jangan tuh bikinan sendiri atau pura-pura atau datang dari roh-roh jahat ya. Saya kira begitu saja dulu ya. Pak, saya lanjutkan Pak ya. Ya, silakan. Saya memang satu-satu karena ini terkait Pak. Kalau memang boleh Pak, tadi kan Pak Paul bilang boleh kita bisa minta tapi jangan dipaksakan. Saya setuju Pak sampai sejauh itu. Nah sekarang saya lanjutkan Pak. Nah berarti Pak,
bisa nggak Pak kita mendapatkan penglihatan atau mimpi seperti Daniel nih, lalu diterjemahkan ini kan ke akhir zaman. Karena kan ini di Daniel berapa tadi, Daniel 10 atau 11 atau 12 kan bicara akhir zaman. Nah, sehingga dia menerjemahkan ke akhir zaman akan seperti begini, begini, begini. Nah, oleh teman-teman di karismatik, lalu mereka terjemahkan. Nanti diambil salah satu contoh apa, lalu bilang makanya emas akan turun, dolar akan naik, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa benar penglihatan atau mimpi yang dikaitkan yang datang dari Tuhan ini lalu berbicara yang spesifik tentang dolar, emas, dan seterusnya, Pak? Apakah bukan, kalau kita tadi dengar pemaparan Pak Paul, yang saya tangkap, tolong koreksi saya Pak, yang saya tangkap adalah bukan objeknya Pak. Karena seperti tadi ada raja akan melawan ini, tadi Pak Saud juga bilang kan sudah ada nih Raja Persia dikalahkan ini. Itu kan berbicara yang Daniel dapat itu kan di zamannya Daniel. Kemudian setelah dari zaman Daniel ke zaman sekarang ini kan ada jeda, perjanjian lama, perjanjian baru ada jeda sekian ratus tahun tuh Tuhan nggak berbicara kan. Apalagi lalu dari zaman Daniel ke zaman akhir Maleakhi lalu kembali masuk, artinya kan begitu lama. Apakah bisa apakah benar ini tentang raja-raja ini lalu diterjemahkan ke zaman sekarang secara spesifik gitu Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Makasih Pak. Ya, ini nubuat itu utamanya kalau kita baca Alkitab itu, terutama juga apokaliptik ini ya, itu bicara mengenai janji mesianis. Itu yang pertama ya. Jadi mengenai kedatangan Kristus pertama dan kedua. Jadi itu mayoritas nubuatan-nubuatan itu bicara mengenai kedatangan Mesias. Juga bicara mengenai Taurat sebetulnya. Jadi apa yang mereka tidak penuhi dari Taurat, ancamannya, janjinya, ya, hukumannya dan sebagainya itu berlaku. Jadi untuk konteks terkait dengan ketaatan kepada Taurat apa tidak begitu. Jadi ini dua isu utama yang selalu dibukakan di dalam nubuat-nubuat. Dan kalau sudah baca di dalam Alkitab itu, terutama Yesaya, misalnya Yeremia, Yeskiel itu semuanya terkait dengan urusan itu, urusan bangsa Yahudi, bangsa Israel, apakah setia atau tidak setia kepada Taurat dan janji Mesias. Tidak ada hubungannya dengan nubuatan mengenai duit ya, mengenai hal-hal yang tadi dibicarakan itu ya. Gitu. Tapi begini, maksud saya adalah dalam kehati-hatian ada prinsip-prinsip yang bisa kita petik dari apa yang kita katakan, yang bisa kita kaitkan dengan pergumulan keseharian itu. Nangkap nggak ya? Misalnya begini contohnya ya, orang bergumul tentang jodoh misalnya begitu. Ada prinsipnya dalam Alkitab. Nah, tentang bagaimana aplikasi detailnya itu harus sesuai dengan garis prinsipnya itu begitu. Jadi bukannya Tuhan kasih mimpi, wah kelihatan wajah begitu. Inilah orangnya. Bukan begitu ya, tapi prinsipnya adalah dia orang percaya atau bukan misalnya begitu. Dia mengasihi Tuhan apa tidak, panggilan sama apa tidak dan seterusnya begitu ya. Jadi sejauh kaidah-kaidah itu dijalani, saya kira itu masih aman. Di luar itu sudah berbahaya. Oke Pak, jikalau begitu Pak, sebenarnya yang tadi kita baca dari ayat 2, 3, 4 ada banyak sekali contoh-contoh binatang bertanduk 4 dan itu sebetulnya gambaran apa Pak? Kan kita nggak bisa itu gambaran hari ini kan? Apa itu gambaran apa Pak? Jadi itu kan tadi saya sudah singgung bahwa itu bicara mengenai kerajaan-kerajaan dunia pada zaman Daniel seterusnya yang memang kalau kita bicarakan kita sandingkan ya gambaran Daniel dengan gambaran peristiwa sejarah nyata itu kejadiannya sama begitu ya. Jadi sekarang kita melihatnya karena sudah kejadian ya, karena kita sekarang hidup di dalam abad 21. Tapi untuk zamannya Daniel, kemudian zaman-zaman sesudahnya itu adalah prediksi ke depan begitu, apa yang akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana? Saya berpegang begini, itu yang dinubuatkan di dalam Apokalip
Daniel itu dan di Wahyu dan beberapa lagi bagian Alkitab yang senada itu berulang-ulang prinsipnya ya. Jadi ada kerajaan yang begini, ada kerajaan yang begitu dan seterusnya, itu berulang-ulang sampai klimaks, sampai kepada antikristus. Begitu. Ya. Ya, jadi artinya message-nya betul berlaku sampai zaman sekarang, Pak. Tapi kejadiannya artinya 4 raja tadi dari utara, kita nggak bisa bilang ini adalah Amerika, Cina untuk zaman sekarang. Eropa dan Jepang nggak bisa, Pak ya. Ini kan berlaku di zaman Daniel sampai perjanjian lama. Itu kan Nah, ya, itu buatan zaman Daniel. prinsipnya. Jadi kalau saya bilang begini, saya tidak mau berspekulasi ya. Saya tidak mau berspekulasi mengenai bisa saja jadi begitu ya. Misalnya kalau kita lihat peta ya, ini sekarang masalahnya dunianya Daniel itu adalah dunia Timur Tengah ya. Jadi utaranya dia tuh ke atas ya, bukannya di sekarang ini ke Cina misalnya begitu ya. Tapi ke atas dia itu nanti masuk ke timur tuh negara-negara apa saja, bangsa-bangsa apa saja, ke barat juga ya, ke selatan apa saja. Nah, prinsipnya itu memang akan muncul kekuatan-kekuatan lain lagi sepanjang sejarah-sejarah sampai ke klimaks nanti ke zaman terakhir ya, begitu. Tapi negara mana, orang siapa dan sebagainya itu kalau saya berpikir itu sangat spekulatif. Jadi saya menghindari hal yang spekulasi begitu. Karena Pak ya, fakta Pak ya, teman-teman kita yang tadi saya bilang di karismatik itu banyak menerjemahkan yang begini-begini dijadikan kejadian hari ini. Misalnya, ketika emas naik dia bilang, loh Alkitab kan sudah bilang bahwa emas adalah milikku, makanya udah pegang emas saja pasti naik. Tapi pada suatu saat emas turun, nggak bisa ngomong lagi, bilang oh itu kebetulan. Nah ini kan spekulasi. Pertanyaan saya, kapan kita boleh menerjemahkan yang ini dari Tuhan, kapan enggak, Pak? Kan ini tipis nih, Pak. Karena tadi mungkin masalah Daniel bisa kelihatan itu aja, Pak. Nah, begini, saya kira ya perlu dengan sesama orang percaya itu kita perlu saling mengingatkan. Jangan yang pinggiran dijadikan utama. Jangan yang utama dijadikan pinggiran, begitu. Tolong diingatkan begitu, saudara ya. Jadi artinya begini, soal kita mengasihi Tuhan. Coba barangkali begini contohnya ya. Dalam doa-doa itu kan kebanyakan kita berdoa untuk orang sakit, supaya kita sehat, supaya kita berhasil dalam pekerjaan. Tapi berapa banyak dari doa-doa kita itu yang seperti model doa Bapa kami? Atau doanya Paulus di Efesus misalnya. Jadi yang lebih prinsipil ya, jadi yang lebih utama itu didoakan. Yang pinggir-pinggir itu boleh didoakan, tapi jadi dalam mengartikan Alkitab juga segala soal emas, soal vaksinasi dan sebagainya itu pinggiran kalau saya anggapnya. Jadi jangan yang pinggiran dijadikan yang utama, jangan juga yang utama ditinggalkan jadi pinggiran begitu. Mungkin begitu jawaban saya. Dan yang kedua saya kira begini juga. Minta maaf ya, saya tuh kurang begitu suka untuk melabel-label, sorry. Melabel-label karismatik lah, Protestan lah, Injili lah, Reform lah, Katolik lah, Ortodoks begitu ya. Lebih baik itu kita bicara mengenai kita ini murid Kristus lah gitu ya. Kita pembelajar Alkitab begitu. Karena label-label gereja ini, gereja itu tuh nggak ada loh di Alkitab itu pelabelan seperti begitu ya. Jadi itu untuk memudahkan Pak, sehingga kita ngomong. Ya, tapi itu nggak prinsipil dan berbahaya sekali. Jadi mengotak-kotakan dan akhirnya dari mengotak-kotakan itu akhirnya kita menilai juga ya. Padahal itu bukan isu yang utama, gitu. Jadi karena begini, kalau kita katakan orang karismatik begini, ada juga hal-hal yang baik dari mereka yang harus kita pelajari, begitu, yang kita bisa tiru, barangkali begitu ya. Jadi dengan kita melabel, kita sudah ada sedikit unsur a priori, ya jangan begitu. Karena itu kita mesti hindari. Oke, thank you Pak Paul, thank you Pak Iwan, Pak Bang Saud. Barangkali ada satu lagi kalau boleh izin Pak Saud, yang lain jadi, ini ya sekali. Pertanyaan terakhir gitu. Iya, mungkin yang Pak Iwan maksud nih
terkait dengan ayat Alkitab dengan aplikasi sekarang. Kalau Pak Iwan bisa buka di Wahyu pasal 13, ayat 17 dan 18, ini sering sekali dipakai sebagai patokan atau juga ayat pendukung ya. Saya bacakan ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi sering kita hadapi sekarang, misalnya kita mau bayar parkir aja sekarang nggak bisa pakai uang. Jadi cashless, harus pakai tanda. Dan macam-macam lagi bentuknya. Mungkin itu ya, Pak Iwan. Salah satunya sih. Cukup, Pak Yuke? Ya. Oke, Bayarnya pakai thank you. GoPay aja, Pak. Jadi cashless gitu ya. Pakai tanda itu ya. Bapak Ibu, ini kita udah jam 8.45. Kalau ada satu kali terakhir pertanyaan, ada lagi yang mau menyampaikan atau mau sharing sedikit tentang apa yang difahami malam hari ini? Pak Netsen, silakan Pak Netsen. Saya Pak Yuke, Iya, saya silakan. ingin minta insight dari Pak Paul. Berdasarkan frame atau bingkai dari kitab Daniel ini sekarang lagi era tahun politik. Ya, Daniel ini adalah nabi gitu ya. Daniel ini adalah seorang nabi. Tadi disampaikan bagaimana Tuhan menyerahkan Yoyakim ke dalam kekuasaan Babel, dan tentu Daniel salah seorang anak muda yang kemudian masuk ke dalam istana kerajaan gitu ya. Dan dia adalah nabi. Nah, sejauh mana frame dari bingkai dari kitab Daniel ini lalu bisa diterapkan dalam konteks ke dunia politik gitu, di mana sekarang ada beberapa pendeta atau dari beberapa yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia politik secara praktis. Nah, mungkin saya ingin minta kajian dari Pak Paul berdasarkan kajian dari kitab Daniel ini. Terima kasih Pak Paul. Maksudnya hamba Tuhan yang ikut terlibat di dalam politik atau enggak gitu pendeta ya? secara khusus ya, karena ini berdasarkan ini beberapa orang mengutip ini Daniel ini nabi gitu ya. Lalu gimana gitu? Terima kasih. Mungkin jawabannya sederhana saja ya. Panggilan Tuhan untuk yang bersangkutan itu apa sebetulnya? Apakah sudah berubah panggilan Tuhan untuk yang bersangkutan itu? Dari menjadi gembala sekarang menjadi politikus gitu ya. Jadi saya kira ini, jadi tadi saya teringat begini ya, dulu waktu masalah Watergate-nya Nixon itu, Billy Graham sempat dekat sekali dengan Nixon sampai akhirnya belakangan dia menyesal ya, karena dia dimanfaatkan sebetulnya oleh Nixon itu ya. Nah, saya pikir juga para pendeta khususnya ya, bukan orang Kristen umum ya, para pendeta yang masuk dunia pendeta kan karena panggilan Tuhan. Lalu sekarang berubahkah panggilan Tuhan itu untuk yang bersangkutan? Kalau soal masuk dunia politik siapapun juga boleh dan silakan ya. Kalau betul-betul terutama untuk orang Kristen memang dibutuhkan. Tapi harus jelas ada panggilan dan karunia dari Tuhan ya untuk itu. Tapi kalau pendeta saya pikir kok berubah panggilannya. Barangkali itu jawaban simpelnya ya. Pak, sorry, saya interupsi sebentar. Mungkin saya tambahkan Pak Netsen, Pak. Mungkin lebih menyempitnya tuh gini. Apakah pendeta tetap jadi pendeta, tapi dia terlibat dalam politik karena mengingat Daniel tadi sebagai nabi, dia kan masuk istana. Nah, bagaimana kita bisa mau istana kalau kita nggak masuk politik? Mungkin itu, Pak. Jadi bukan soal panggilannya berubah. Itu, Pak, pertanyaan saya, Pak. Pendeta di istana begitu ya Pak Iwan. Iya, seperti dulu siapa Partai Damai Sejahtera kan seorang pendeta, dia mendirikan Partai Damai Sejahtera, siapa namanya? Utasoid. Dari Hagai Utasoid. Utasoid. Itu sampai dibikin ibadah pelepasan kependetaan itu. Iya, saya kira itu kok aneh juga itu ya. Ada
kalau emeritus itu jelas ya ada ibadah emeritasi ya. Oke, jadi saya nggak berani juga menghakimi kalau orang itu yakin betul-betul Tuhan berikan dia panggilan tambahan, nah, bukan berubah barangkali sekarang tambahan. Tapi saya tetap meragukan bagaimana mungkin bisa mengembalakan jemaat yang sekarang situasi begini kompleks ya, bisa double lagi masuk ke dunia politik juga. Akhirnya kan seperti walaupun ini memperluas ya, bagaimana mungkin bisa memiliki dua Tuhan barangkali gitu, atau berpijak pada dua macam apa itu dunia berbeda begitu. Ladangnya beda. Ya, saya kira sukar sekali rasanya. Artinya kalau memang itu pendapat Pak Paul, artinya Pak, apa yang dialami Daniel tidak berlaku untuk zaman sekarang Pak. Zaman itu mungkin oke lah. Apakah demikian Pak? Bukan juga begitu. Tadi saya intinya sekarang adalah kalau orang itu yakin betul-betul bahwa panggilan dia itu karunia-nya dia juga berkembang ke arah sana, bisa saja untuk demikian. Prinsip, jadi bagaimana yang mengatakannya? Ya jangan sampai orientasinya berubah ya Pak Paul. Iya. Untuk kepentingan sendiri, tapi bukan panggilan Tuhan sebetulnya. Juga begini soalnya ya, Daniel itu peran dia dalam dunia politik itu nggak dibicarakan di dalam Alkitab ini. Hanya dibicarakan bahwa dia lebih berhikmat. Kemudian bisa disimpulkan barangkali begini, peran dia itu adalah insight rohani sebetulnya yang dibutuhkan oleh kerajaan itu dan dipakai oleh para raja pada zaman itu. Jadi bukan betul-betul berkecimpung ke dalam urusan dunia politik praktis barangkali begitu. Karena kita nggak menemukan catatan demikian yang ditemukan di dalam kitab Daniel itu adalah prinsip-prinsip rohani sebetulnya. Ya. Oke. Minta maaf, saya nggak bisa jawab lebih rinci lagi. Iya. Nggak apa-apa, Pak, biar disimpan dulu penasaran ini. 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Ya. Tapi saya anjurkan supaya betul-betul dibaca dulu pasal 7-12. Dan kemudian baca juga bukunya. Ya. Karena hampir semua yang udah dikupas itu ada di sana. Juga kalau ada yang buku mengenai akhir zaman itu juga silakan dibaca juga. Kalau pesan ya Pak Yuke ya. Iya. Pak Heri masih ada yang itu soft copy ya Pak Heri ya, kitab Daniel. Waktu itu kan nggak bisa dikopi kan Pak, so copy kan juga terbatas. Waktu itu sudah dibagikan habis. Jadi Pak Paul ini ada mencetak buku, membuat buku mengenai Daniel itu. Nah, cuman itu udah habis begitu ya, hard copy. Pak Paul punya soft copy. Nah, maksudnya kalau bagi Bapak Ibu di sini yang ingin membaca itu bagus sekali begitu ya. Pak Paul bersedia untuk, karena itu memang sebetulnya bukan untuk dibagi-bagi begitu ya. Tapi kalau memang ada mau itu silahkan, karena apa yang Pak Paul lakukan ini dengan Yayasan Pelihat itu mendukung para hamba Tuhan di pelosok begitu, melalui tulisan-tulisan yang bagus begitu ya, literatur. Nah, kalau ada yang mau silahkan. Jadi terkait dengan isu eskatologi itu ya Daniel ini juga buku itu, dan juga buku Harapan Akhir Awal Zaman ya. Kalau itu masih bisa tuh. Ada HAAS, Harapan Akhir Zaman ya. Itu baru lagi sedang. Itu mendetail ya sampai soal tafsiran binatang buas kerajaan 1000 tahun dan sebagainya, semua dibahas di situ ya. Ya, ada beberapa buku itu ya. Jadi kalau memang ada yang berminat boleh japri ke saya gitu ya. Nah, mengenai buku PDF dari kitab Daniel ini, kalau ada yang mau silakan japri ke saya, nanti saya ini dengan Pak Paul begitu ya.